Sejarah perkembangan benih di Indonesia dimulai pada tahun 1971. Pada tahun itu, pemerintah membentuk Perum Sanghyang Sri sebagai perusahaan penghasil benih melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1971. Selanjutnya, masih pada tahun yang sama, pada tanggal 5 Mei 1971, melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971, pemerintah membentuk BBN atau Badan Benih Nasional. BBN memiliki fungsi untuk membantu Menteri Pertanian dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan di bidang perbenihan. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96 KPTS OT-210-2/1994 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01 KPTS OT-210-2001 dibentuk Direktorat Perbenihan dalam Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan. Adapun tugas dari Direktorat Perbenihan yaitu melaksanakan perumusan kebijakan, evaluasi dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang perbenihan tanaman pangan. Selain itu, Menteri Pertanian juga mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 512/8/1978 tentang ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki tugas untuk melaksanakan tugas penilaian kultivar, sertifikasi benih, pengujian laboratoris, dan pengawasan peredaran benih di daerah tersebut. Usaha atau bisnis benih merupakan usaha yang memiliki sifat low profit, high risk. Mengapa demikian? Karena usaha benih sangat terpengaruh oleh risiko kerja dan risiko pasar. Usaha atau bisnis benih merupakan usaha-usaha yang beda dengan bisnis lain. Karena pada usaha bisnis benih ini harus memiliki waktu tunda sebelum dijual, penjualan yang mengikuti musim, barang mudah rusak, regulasi yang ketat, dan rentan terkena tekanan dari lingkungan. Klasifikasi industri benih di Indonesia dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan lingkup usahanya, yang kedua berdasarkan mekanisme kerjanya, dan yang ketiga berdasarkan tingkat teknologi yang digunakan. Berdasarkan lingkup usahanya, industri benih dibagi menjadi 2, yaitu industri benih terpadu dan produsen benih parsial. Industri benih terpadu yaitu industri benih yang melakukan seluruh kegiatan benih, mulai dari penemuan dan perakitan varietas, produksi benih, sampai dengan pemasaran. Sedangkan produsen benih parsial hanya melakukan sebagian dari keseluruhan proses yang dilakukan oleh industri benih terpadu. Berdasarkan mekanisme kerjanya, industri benih dibagi menjadi 2, yaitu industri benih mandiri dan industri benih mitra usaha. Industri benih mandiri merupakan industri benih yang memasarkan produknya secara mandiri. Sedangkan untuk industri benih mitra usaha, yaitu industri benih yang memasarkan produknya melalui mitra usahanya, atau dengan kata lain, melalui tangan ketiga. Berdasarkan tingkat teknologi yang digunakan, terdapat 5 tingkat, yaitu tingkat 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada tingkat 1, produsen benih masih sangat sederhana. Kemudian, begitu terus membaik sampai dengan tingkat 5, yaitu produsen benih yang sudah menggunakan teknologi dalam kesehariannya. Sekian penjelasan mengenai sejarah perkembangan industri benih dan karakteristiknya di Indonesia. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.